Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi tata cara sholat dan hikmah sholat. Baik, langsung saja supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wat-du'a'a ilal huda wat-tilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Baiklah, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum ke materi inti, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Indikator capaian kompetensi kita yang pertama adalah merangkaikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Kemudian, mengambil kesimpulan tentang hubungan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Kemudian, merekonstruksi tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dan menyimpulkan hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah memperhatikan materi, siswa, anak-anak dapat merangkaikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah memperhatikan media pembelajaran, anak-anak dapat mengambil kesimpulan tentang aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya, setelah melihat media pembelajaran, anak-anak dapat membuktikan dasar hukum hikmah pelaksanaan sholat fardu dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, setelah mengamati materi pembelajaran, anak-anak dapat menyimpulkan hikmah pelaksanaan sholat fardu dengan tepat. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah mengamati materi tentang tata cara dan hikmah sholat fardu pada media pembelajaran. Kemudian, setelah mengamati, anak-anak nanti membuat kelompok diskusi dan berdiskusi tentang tata cara hikmah sholat fardu. Setelah berdiskusi, anak-anak nanti mengambil kesimpulan dengan mempresentasikan hasil diskusinya yang berkenaan tentang tata cara dan hikmah sholat fardu oleh masing-masing kelompok. Setelah itu, melakukan evaluasi materi tentang tata cara dan hikmah sholat fardu. Baik anak-anak, kita lanjut melangkah ke kegiatan inti atau materi kita pada hari ini. Perhatikan dan cermati tata cara sholat. Yang pertama akan kita bahas adalah tata cara sholat. Yang pertama, berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram
Perhatikan contoh niat sholat zuhur. Misalnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan illahi ta'ala. Setelah membaca niat dan kita berdiri bagi orang yang mampu. Ini tata cara yang kedua. Bagi kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Berdiri merupakan rukun awal sholat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat sholat. Anak-anak bisa perhatikan ada ilustrasi gambar ketika seseorang sedang melaksanakan takbiratul ihram. Selanjutnya, rukun yang ketiga, takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Cara melaksanakannya adalah mengangkat tangan sejajar dengan 2 daun telinga. Waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, tata cara yang keempat, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Baik anak-anak, untuk yang kelima, tata cara yang kelima setelah kita membaca Al-Fatihah adalah kita melaksanakan ruku, yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut ketika kita ruku. Doa ketika ruku adalah bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bisa anak perhatikan pada tayangan di bawah ini gambar orang sedang melaksanakan ruku. Kemudian yang keenam adalah iktidal. Iktidal dengan tumak ninah. Iktidal itu adalah bangun dari ruku dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Bacaannya adalah Sami'allahu liman hamidah. Ini tata cara yang keenam. Kemudian anak-anak yang ketujuh, silahkan perhatikan pada tayangan ini. Setelah bangun dari ruku, kita kemudian melakukan sujud dengan tumak ninah, yakni meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut, dan kedua ujung kaki di lantai dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Bacaan tasbih ketika kita sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini bisa dibaca 1 kali dan disunahkan 3 kali. Bisa anak-anak perhatikan ya, gambar di bawah ini itu adalah ilustrasi atau animasi sedang melakukan sujud. Kemudian yang ke-8, urutan tata cara yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, yakni dengan duduk iftirash. Iftirash itu adalah duduk di antara 2 sujud setelah sujud pertama dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan kita menghadap kiblat. Kemudian ketika kita duduk iftirash, kita membaca doa dalam posisi tersebut, yaitu dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ ada gambar tampak dari depan dan tampak dari belakang orang sedang melakukan duduk atau iftirash di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9, duduk tasyahud awal. Setelah kita melaksanakan sujud dan duduk di antara 2 sujud, kemudian kita sujud yang kedua, dan di rakaat kedua ya, kita melakukan tasyahud awal dan akhir. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan di rakaat ketiga kita melaksanakan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, duduk tawarruk dengan cara menegakkan
kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki dengan kanan dan duduk di atas lantai. Mungkin gambarannya anak-anak sudah tahu ya, karena setiap hari sudah mengamalkan sholat fardu, dan di situ ada gambar, ada foto seorang perempuan sedang melaksanakan duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dan bacaannya ketika kita melakukan duduk di tasyahud awal, yaitu bisa anak baca yang ada tampilan di layar ini, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Bisa anak-anak tambahkan dengan membaca sholawat dan seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, setelah duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud akhir. Ketika di tasyahud akhir kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bacaan sholawatnya bisa dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Anak-anak sudah hafal ya? Semoga anak-anak sudah mengerti dan sudah mempraktekannya dengan baik. Anak-anak bisa perhatikan, itu adalah tata cara gambaran animasi sedang melaksanakan duduk di tasyahud akhir. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan duduk di tasyahud akhir, kemudian yang terakhir mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Pada salam pertama kita, yaitu dengan menengok ke sebelah kanan, ya, itu dengan niat mengakhiri menyudahi sholat kita dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan salam yang kedua, ketika kita menengok ke sebelah kiri, itu hukumnya sunnah. Kemudian setelah kita melaksanakan salam, yaitu tertib, maka sholat kita telah selesai. Tertib itu adalah melaksanakan rukun-rukun sholat sebagaimana dengan ketentuannya. Bisa anak perhatikan, gambar di bawah ini adalah gambar seseorang yang sedang sholat dan telah mengakhiri sholatnya dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi sebelum ke tertib. Jadi pahami anak-anak? Baik, setelah kita membahas tentang tata cara sholat, sekarang kita membahas tentang hikmah sholat. Yang pertama, bisa anak saksikan yang ada di tampilan ini. Sholat, salah satu hikmah sholat adalah sholat menjadikan hidup sehat. Mari kita cermati, mengapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan keistimewaan pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Muslim yang sholat dengan khusyuk akan memiliki daya tahan untuk menghindari ucapan maupun perbuatan yang mengandung unsur kekejian dan menjijikan, yaitu sesuai dengan firman Allah yang mana sholat tersebut bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Makanya kalau kita sholatnya rajin, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar dan jahat. Seperti dengan firman Allah, yaitu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat, ya, hikmah sholat, yaitu apa? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholatu fa in saluhat saluha lahu sairu amalihi. Hadis tersebut menerangkan ketika salat kita benar, maka segala perbuatan kita juga akan
benar. Jadi pahami anak-anak ya hikmah sholat yang pertama. Kemudian untuk hikmah sholat yang kedua, selain menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar, hikmah yang kedua adalah sholat kita bisa membentuk kedisiplinan individu kita masing-masing. Mengapa? Karena apa? Pelaksanaan sholat yang khusyuk juga dapat dimaksudkan agar kita dimasukkan oleh Allah sebagai makhluk yang dapat mencegah diri dari perkara-perkara kotor dan mensucikan melalui sholat kita. Termasuk agar kita dapat meneladani nilai-nilai disiplin yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dengan khusyuk dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sholat bisa meningkatkan kedisiplinan kita ketika kita sholat sesuai dengan waktunya? Seperti yang tercantum dalam dalil adalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Begitulah materi yang Bapak sampaikan tentang tata cara dan hikmah sholat. Kemudian anak-anak, pada materi kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan dari tata cara dan hikmah sholat. Kesimpulan yang pertama adalah, dalam pelaksanaan sholat terdapat rukun-rukun yang berjumlah 13 rukun dan harus dipenuhi, tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, apalagi kita tidak mengetahuinya. Kemudian, kesimpulan yang kedua pada materi kita hari ini adalah hikmah sholat. Sholat menjaga kita hidup sehat, dan sholat fardu membentuk kedisiplinan individu kita masing-masing. Begitulah materi kita pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak bisa dipahami, bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa setelah belajar, yaitu doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.